Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dita Fitriana, 2. Anandra Wahyu, dan 3. Nick Brian Wisli Aimade. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kode etik psikologi Indonesia terkait bab 6 tentang iklan dan pernyataan publik. Di bab 6 ini terdapat 5 pasal yang menyatakan atau menjelaskan tentang iklan dan pernyataan publik, yaitu pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 32. Sebelumnya kami akan memaparkan terlebih dahulu isi dari pasal 28 sampai 32. Yang pertama, pasal 28 yaitu tentang pertanggungjawaban. Pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya. Pasal 28 ayat 2 yang berisi tentang pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai dengan sertifikat yang diperoleh. Lanjut, pasal 28 ayat 3, yaitu tidak membuat pernyataan palsu, menipu, atau curang mengenai 1. Gelar akademik atau ijazah, 2. Gelar profesi, 3. Pelatihan, pengalaman, atau kompetensi yang dimiliki, 4. Izin praktik dan keahlian, 5. Kerjasama institusional atau asosiasi, yang keenam, jasa atau praktik psikologi yang diberikan, 7. Konsep dasar ilmiah atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan, kedelapan, biaya, kesembilan, orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama, dan yang kesepuluh, publikasi atau hasil penelitian. Selanjutnya, kami akan paparkan pasal 29, yaitu tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Pasal 29 ayat 1 mengungkapkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melibatkan pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian, tanggung jawab profesional atas pernyataan tetap berada di tangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Pasal 29 ayat 3 menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya, sehingga imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita. Lanjut, kita akan bacakan tentang pasal 30. Pasal 30 tentang deskripsi program pendidikan non-gelar. Psikolog
dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar, atau program non-gelar yang dilakukannya. Selain itu, memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatihan, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Lanjut, pasal 31 tentang pernyataan melalui media. Pasal 31 menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut konsisten terhadap kode etik. Yang kedua, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat. Yang ketiga, berdasar pada asas praduga tak bersalah. Yang keempat, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Yang kelima, pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik psikologi ini. Lanjut, pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Lanjut, kami akan memberikan beberapa contoh kasus di setiap pasal yang tentang iklan dan pernyataan publik ini, terutama di pasal 28 hingga pasal 32. Contoh kasus yang pertama, yaitu kasus ini bermula ketika seorang selebgram, Revina Vite, menerapkan pola berpikir kritis. Revina mempertanyakan klaim DS yang katanya bisa menyembuhkan LGBT dengan melakukan terapi. Revina tidak menemukan nama DS sebagai seorang psikolog yang terdaftar di organisasi profesi bernama HIMPSI, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia. 3 bulan selanjutnya, penemuan ini bertemu jalur hukum karena satu pertemuan ekstra, followers Revina membuka konflik baru tentang DS. Revina memposting beberapa direct message pengikutnya yang mengaku mengalami pelecehan seksual oleh DS ketika menerima terapi. Menurut pengakuan mereka, modus yang digunakan adalah memesan kamar hotel untuk sesi privat terapi susah tidur. Mencantumkan gelarnya sebagai DR Psikologi di bio Instagram, DS juga memiliki akun YouTube bernama Kuliah Psikologi dengan jumlah subscriber sebanyak 568.000. Menurut laman YouTube-nya mengenai profil DS sebagai trainer motivasi psikologis, ia merupakan seorang motivator psikologis yang melakukan terapi psikologis di berbagai kota. Terapi yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam sebulan ini kurang lebih memiliki total peserta sebanyak 240.000. Hal ini membuat DS mendapatkan julukan training publik dengan peserta terbanyak. DS melakukan training ini ke 20 kota besar secara berkala. DS memiliki gelar S1 bidang studi ekonomi dari Institut Teknologi dan Bisnis dan S1 bidang psikologi dari Universitas Persada Indonesia, YAI. Untuk S2-nya, DS berhasil lulus sebagai Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM. DS juga memiliki gelar S3 di bidang psikologi dari Universitas Persada Indonesia, YAI. Untuk analisis kasusnya, DS tidak memiliki lisensi resmi sebagai psikolog. Setelah ditelusuri Revina, DS tidak terdaftar di HIMPSI, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia, yang dalam kasus tersebut dapat masuk ke dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 3. Poin analisis yang kedua, yaitu DS diduga melakukan pelecehan seksual ketika melakukan terapi. Menurut pengakuan mereka, modus yang digunakan adalah memesan kamar hotel
untuk sesi privat terapi susah tidur. Sehingga pada kasus ini DS bisa dikategorikan masuk dalam pasal 30 karena tujuan dan kemampuan tentang terapi yang digunakan yang dilakukannya diragukan. Yang ketiga, DS mengklaim bisa menyembuhkan LGBT melalui terapi masuk ke dalam 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Sumber yang kami temukan yaitu insufficient evidence that sexual orientation change effort work, says APA, yang menyimpulkan tidak ada bukti ilmiah yang kredibel untuk menyembuhkan orientasi seksual. Poin yang keempat terkait analisis kasus ini yaitu DS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa pengikutnya saat sesi terapi di kamar hotel masuk dalam pasal 14 tentang pelecehan. Itu adalah contoh kasus yang menjelaskan tentang pasal 28 tentang pertanggungjawaban dan juga pasal 14 terkait pelecehan. Lanjut, kami akan menjabarkan contoh kasus kedua. Untuk contoh kasus kedua ini, percobaan Milgram tahun 1961 atau dikenal juga sebagai percobaan kepatuhan kepada otoritas adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Milgram, seorang profesor psikologi dari Universitas Yale, untuk mencari tahu sampai sejauh mana orang-orang akan mematuhi figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani dan berbahaya. Eichmann yang adalah seorang Nazi diadili karena perbuatannya yang telah membunuh banyak orang Yahudi dan berdalih bahwa ia hanya menuruti perintah atasannya. Peristiwa ini menjadi dasar bagi Stanley Milgram untuk melakukan percobaannya. Eksperimen ini dilakukan di halaman Universitas Yale di laboratorium dan bantuan penelitian dari Alan Elms dan John Wayland. Lanjutan kasus tadi, yaitu peserta percobaan dicari melalui iklan di koran lokal yang mengumumkan bahwa dibutuhkan orang untuk berpartisipasi dalam studi tentang memori dan pembelajaran di Universitas Yale dengan kompensasi $4,50. Namun subjek diberitahu bahwa pembayaran hanya untuk datang ke laboratorium dan uang tersebut menjadi uang mereka. Tidak peduli apa yang terjadi setelah mereka tiba. Didapatkan 40 partisipan yang diacak menjadi guru dan murid yang masuk ke ruangan yang berbeda. Tugas guru adalah membacakan soal yang harus dijawab murid. Jika murid salah menjawab, maka guru akan memberikan tegangan listrik kepada murid. Eksperimen ini didukung oleh hibah dari National Science Foundation. Studi eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1960 ini didukung oleh hibah dari Higgins Funds di Universitas Yale. Analisis kasus tersebut, kasus yang dilakukan oleh Milgram ini masuk dalam pasal 28 ayat 3 mengenai penipuan praktik psikologi. Dirinya mencari subjek lewat iklan untuk studi tentang memori dan pembelajaran di Universitas Yale, tapi sebenarnya dirinya melakukan percobaan kepatuhan. Kasus yang dilakukan oleh Milgram masuk juga ke dalam pasal 29 ayat 1 berupa bekerjasama dengan pihak lain yaitu National Science Foundation. Studi eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1960 didukung oleh hibah dari Higgins Funds di Universitas Yale serta bantuan penelitian dari Alan C. Elms dan John Wayland. Lanjut, contoh kasus yang ketiga. Jadi contoh kasus yang kedua tadi terkait dengan pasal 28 tentang pertanggungjawaban ayat 3 dan selanjutnya pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik.
Lanjut untuk contoh kasus ketiga, yaitu Ares Posma, seorang psikolog yang berkedudukan di Fakultas Psikologi, tidak seharusnya melakukan pelanggaran berupa manipulasi data psikologi dan melakukan pencemaran nama baik. Dirinya mengumumkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik, yaitu sejumlah individu mengalami gangguan jiwa akibat dekon kompatiologi Vincent Leong. Secara terang-terangan, Ares Posma mengakui dan mempublikasikan di salah satu mailing list. Analisis kasusnya, yaitu terkait dengan kasus itu, Ares Posma bisa terkena pasal 31 poin E, yaitu tentang pernyataan melalui media. Jadi itu 3 kasus yang telah kami utarakan, dan berikut adalah daftar pustaka yang sebagai referensi kami untuk membuat presentasi ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.